Selamat pagi, saya Oktavia Dwi Puspitasari dari Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran IPS berbasis Android melalui aplikasi Unity 3D pada materi ekonomi kelas 7 di SNPN 1 Gempol. Pada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Pembelajaran IPS saat ini hendaknya dikembangkan lebih baik lagi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pembelajaran yang optimal. Pembelajaran IPS pada materi ekonomi sangat perlu dibuatkan alat bantu seperti media yang dapat membantu peserta didik dalam proses belajarnya. Nah, kemajuan teknologi saat ini memang sangat membantu dalam kemudahan memperoleh informasi dan pengetahuan. Pada era sekarang ini, peserta didik juga lebih aktif dalam menggunakan smartphone daripada membaca buku. Sehingga pemanfaatan smartphone di masa pembelajaran seperti sekarang ini itu sangat penting. Selanjutnya, latar belakang. Pemanfaatan aplikasi Unity 3D dalam pendidikan memungkinkan peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami dalam pelajari pelajaran IPS, khususnya pada materi ekonomi tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Selain itu, peserta didik juga bisa mengakses dan belajar ekonomi melalui smartphone yang dimiliki. Berdasarkan wawancara singkat pada salah satu guru IPS di SMP 1 Gempol, memberikan informasi bahwasannya siswa di kelas 7 mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran IPS. Salah satu materi yang biasanya sulit dipahami adalah materi ekonomi, khususnya pada materi permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini berperan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi yang dipaparkan oleh guru, sehingga melalui aplikasi Unity 3D ini nantinya akan membantu siswa dalam belajar IPS. Selanjutnya, tujuan penelitian dari proposal ini adalah menghasilkan media pembelajaran berbasis Android melalui aplikasi Unity 3D pada pembelajaran IPS, materi permintaan, penawaran harga, dan pasar kelas 7 di SMPN 1 Gempol. Yang kedua, mengetahui perbandingan hasil belajar antara kelas yang menggunakan media pembelajaran berbasis Android dengan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada pembelajaran IPS, materi permintaan, penawaran harga, dan pasar kelas 7 di SMPN 1 Gempol. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Manfaat bagi peserta didik. Melalui pengembangan media pembelajaran IPS berbasis Android ini, melalui aplikasi Unity 3D diharapkan bisa menambah motivasi peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran dan dapat memahami materi tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Yang kedua, manfaat bagi guru. Mempermudah guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas dalam pembelajaran IPS dengan cara menyampaikan atau menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah sebagai pengembangan dalam media pembelajaran yang bersifat multimedia yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Selain itu juga sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang ada di sekolah, khususnya di SMPN 1 Gempol. Yang keempat, yaitu manfaat bagi peneliti. Melalui hasil penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan media pembelajaran dan dapat mengembangkan pada mata pelajaran IPS materi permintaan, penawaran harga, dan pasar pada kelas 7. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Media pembelajaran. Media dalam pembelajaran merupakan sebuah bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Pentingnya media pembelajaran untuk sekolah merupakan untuk persoalan tentang rendahnya partisipasi pembelajaran dan khususnya dalam kualitas hasil belajar, maka dalam proses pembelajaran yang akan mendapatkan sebuah perhatian yang maksimal. Media pembelajaran ini tentunya memiliki beberapa banyak komponen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Salah satu sumber belajar yang digunakan adalah media pembelajaran, karena dalam melakukan penggunaan media pembelajaran
akan dibantu dengan alat bantu guru yang efektif daripada hanya mendengarkan guru menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka Android. Android merupakan salah satu sistem operasi yang berbasis Linux yang memiliki desain khusus untuk perangkat seperti smartphone atau tablet. Android ini merupakan sebuah operasi atau sistem yang berbasis Linux yang memiliki rancangan untuk sebuah perangkat yang bergerak di sebuah layar seperti pada telepon dan komputer. Android merupakan sistem operasi yang banyak digunakan pada perangkat yang bisa bergerak, yang sangat terkenal dan populer, yang digunakan dalam setiap ponsel cerdas. Selanjutnya yaitu Unity 3D. Unity 3D adalah sebuah game engine untuk membuat game 3D dan 2D. Aplikasi Unity 3D ini tidak hanya untuk membuat game, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat film animasi. Nah, melalui aplikasi ini bisa digunakan untuk pengembangan media pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPS. Unity 3D ini memang sering digunakan para developer dalam membuat game yang dapat dimainkan di dalam smartphone. Nah, harapannya melalui aplikasi ini juga bisa membuat media pembelajaran yang nantinya bisa diakses di dalam smartphone peserta didik masing-masing. Selanjutnya pada metode penelitian bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan melalui pendekatan pengembangan model 4D yang dikembangkan oleh Tia Garajan. Dalam penelitian ini terdapat 4 tahap, yaitu define atau mendefinisikan, desain atau perancangan, development atau pengembangan, dan dissemination atau penyebaran. Penelitian dan pengembangan ini disusun dengan urutan-urutan yang sistematis di setiap tahap pengembangan. Nah, nantinya juga akan ada uji validitas yang dilakukan oleh peneliti pada 2 dosen ahli, yaitu ahli materi dan ahli media. Selanjutnya diagram alur penelitian. Desain penelitian merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti guna mencapai tujuan dalam penelitian. Nah, ada lingkaran diagram alur penelitian ini. Mulai dari potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk lanjut, pembuatan produk massal. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.